Pernahkah Anda merasakan sebuah getaran halus ketika hendak melakukan sesuatu pada hari tertentu? Seolah ada suara tak kasat mata yang menahan langkah Anda. Seolah alam sedang berbisik, memberi tanda yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di tanah Jawa, bisikan semacam ini bukanlah hal baru. Leluhur kita menyebutnya pamali, sebuah konsep yang tidak sekadar larangan, tetapi sebuah pemetaan energi hari yang dipercaya dapat mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Bayangkan Anda sedang berjalan di sebuah hutan sunyi pada waktu senja. Cahaya matahari yang memudar perlahan mengungkapkan bayangan-bayangan panjang dari pepohonan, dan di tengah keteduhan itu, Anda merasakan alam mengatur napasnya. Ada momen tertentu ketika Anda merasa boleh melangkah, dan ada momen ketika Anda merasa harus berhenti. Seperti itulah pamali bekerja, sebuah navigasi tak terlihat yang menuntun manusia agar selaras dengan ritme kosmik. Orang Jawa tidak menghindari sesuatu hanya karena takut. Mereka menghindari karena memahami bahwa tidak semua waktu memiliki frekuensi yang sama. Dalam video ini kita akan menyingkap tabir yang selama berabad-abad hanya beredar dari mulut ke mulut. Mengapa orang Jawa begitu berhati-hati terhadap hari-hari tertentu? Apa sebenarnya yang disembunyikan dalam perhitungan weton, penanggalan kuno, dan tatanan energi hari yang dipercaya mempengaruhi nasib? Kita akan melihat bagaimana kepercayaan ini bukan sekadar mitos, tetapi bagian dari sistem filsafat mendalam tentang keselarasan antara manusia dan alam semesta. Kita akan menelusuri akar historis dan filosofis tradisi ini, menggali bagaimana para leluhur menciptakan pemahaman yang begitu rumit, namun sangat presisi tentang vibrasi hari. Lalu, kita akan memecah satu persatu rahasia di balik pamali itu sendiri, mulai dari makna, energetiknya, sampai bagaimana ia mempengaruhi keputusan harian seseorang. Di bagian akhirnya, kita akan melihat bagaimana ajaran kuno ini dapat diterapkan oleh siapa saja di zaman modern, bahkan oleh mereka yang tidak lagi hidup dalam tradisi adat. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar bukan hanya pengetahuan, tetapi sebuah kunci yang membuka cara baru melihat waktu. Jika selama ini Anda menganggap hari hanyalah pergantian angka di kalender, Anda mungkin akan melihatnya berbeda setelah memahami rahasia di balik hari-hari pamali. Di balik konsep hari pamali, tersimpan jejak panjang perjalanan pemikiran spiritual Jawa yang berlapis. Untuk memahami mengapa orang Jawa begitu menghormati hari tertentu, kita harus kembali ke masa ketika manusia masih membaca tanda alam lebih sering daripada membaca tulisan. Pada masa itu, leluhur Jawa tidak mempelajari kosmologi dari buku, tetapi dari gunung, sungai, arah angin, dan perubahan langit. Segala fenomena alam dianggap memiliki bahasa tersendiri, dan hari pamali adalah salah satu terjemahan dari bahasa itu. Dalam tradisi Jawa kuno, waktu bukanlah garis lurus, tetapi lingkaran besar yang berputar dengan ritme tertentu. Setiap putaran waktu memancarkan energi yang berbeda. Para mursid, empu, dan pujangga zaman dahulu kemudian menyusun penanggalan Jawa yang menggabungkan unsur Hindu-Buddha, pengaruh Islam, dan kosmologi lokal. Penanggalan ini tidak hanya mencatat kapan bulan purnama muncul atau kapan panen dimulai, tetapi juga memetakan frekuensi halus yang mempengaruhi aktivitas manusia. Di sini, weton, neptu, dan wewaran menjadi alat untuk membaca kualitas hari. Dalam serat-serat kuno, seperti serat Centini dan serat Primbon, hari-hari tertentu tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan penting. Namun, alasan yang diberikan bukan semata-mata larangan dogmatis. Para leluhur menggambarkannya sebagai kondisi di mana pintu rezeki menutup sedikit atau pintu musibah membuka lebih lebar. Dalam kepercayaan Jawa, hari bukanlah benda mati. Hari adalah ruang hidup yang memiliki karakter. Ada hari yang lembut dan mengayomi, ada yang tajam dan mudah memancing konflik, dan ada pula yang bagaikan angin liar yang sulit diprediksi. Konsep pamali juga berakar pada ajaran keseimbangan. Kepercayaan Jawa meyakini bahwa manusia hidup di antara dua dunia, yaitu jagat cilik dan jagat gede.
Jagat cilik adalah dunia dalam diri manusia, sedangkan jagat gede adalah alam semesta yang luas. Ketika keduanya tidak selaras, seseorang mudah terseret oleh energi negatif. Melanggar pamali dipercaya dapat mengganggu keseimbangan ini karena seseorang melakukan sesuatu pada waktu yang tidak tepat, seperti menanam benih pada tanah yang belum siap menerima air. Di samping itu, pamali sering dikaitkan dengan perlindungan. Dahulu, sebelum ada teknologi dan ilmu pengetahuan modern, nenek moyang menggunakan pamali sebagai cara untuk menjaga keselamatan manusia. Jika ada hari tertentu yang secara statistik sering menyebabkan kecelakaan, gagal panen, atau konflik sosial, mereka menyimpannya dalam bentuk larangan adat. Seiring waktu, larangan itu menjadi bagian dari filosofi spiritual yang lebih luas. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep pamali memuat unsur metafisika yang dalam. Masyarakat Jawa percaya pada prinsip titen, yaitu kemampuan untuk mengamati pola kejadian secara berulang untuk menarik kesimpulan. Ketika titen dilakukan selama ratusan tahun, hasilnya adalah sebuah ilmu yang halus, namun presisi. Dari sinilah muncul anggapan bahwa tidak semua hari cocok untuk semua hal. Ada hari yang membawa kekuatan melemahkan, ada pula hari yang memberikan dorongan kuat. Melihat konteks sejarah dan filosofis ini, jelas bahwa pamali bukan sekadar larangan yang tumbuh dari rasa takut. Ia adalah bagian dari warisan pengetahuan yang teruji oleh waktu. Sebuah teknik kuno untuk membaca ritme kosmos dan memahami kapan manusia sebaiknya maju, kapan ia harus berhenti, dan kapan ia harus diam. Untuk memahami mengapa orang Jawa menghindari hari-hari pamali, kita harus melihat cara leluhur membaca waktu bukan sebagai daftar tanggal, tetapi sebagai aliran energi yang terus berubah. Hari pamali muncul ketika frekuensi alam tidak selaras dengan frekuensi manusia, seperti dua nada yang tidak harmonis ketika dipaksakan dimainkan bersama. Dalam kondisi ini, tindakan sekecil apapun dapat memicu efek yang meluas, seperti riak air yang berubah menjadi gelombang besar hanya karena satu sentuhan kecil. Dalam tradisi Jawa, setiap hari memiliki kombinasi energi yang dibentuk oleh 3 unsur utama, yaitu wuku, pasaran, dan posisi bulan. Ketika ketiganya membentuk pola tertentu, lahirlah hari yang dianggap tidak baik untuk aktivitas tertentu. Namun, perlu dipahami bahwa konsep tidak baik di sini bukan berarti membawa malapetaka mutlak. Ia lebih menyerupai angin yang berputar kencang. Jika Anda memaksakan diri berjalan melawannya, Anda akan boros tenaga. Namun, bila Anda menunggu sebentar, angin akan mereda dan jalan menjadi lebih mudah dilalui. Salah satu dasar paling penting dari hari pamali adalah ketidakseimbangan antara jagat cilik dan jagat gede. Jagat cilik mewakili kondisi batin seseorang termasuk emosi, pikiran, dan kesiapan spiritual. Jagat gede mewakili kondisi alam seperti pergerakan langit, perubahan energi, dan momentum kosmik. Ketika dua dunia ini sedang tidak bertemu di titik harmoni, hari tersebut dianggap pamali untuk keputusan besar. Leluhur percaya bahwa setiap keputusan manusia akan lebih mudah mencapai hasil yang baik bila dilakukan ketika jagat cilik dan jagat gede selaras. Sebaliknya, keputusan yang diambil pada waktu yang salah cenderung menguras tenaga, uang, atau bahkan kesehatan. Contohnya, dapat kita lihat pada konsep weton. Weton tidak hanya menunjuk hari kelahiran, tetapi juga peta energi seseorang. Ketika weton seseorang bertemu dengan pola hari tertentu yang bertabrakan, aktivitas besar seperti menikah, membuka usaha, atau bepergian jauh sebaiknya ditunda. Konsep ini mirip dengan memahami ritme jantung dalam sebuah latihan fisik. Ada waktu di mana tubuh Anda siap menerima tekanan, dan ada waktu di mana tubuh justru butuh pemulihan. Memaksakan aktivitas pada waktu yang tidak tepat akan menimbulkan ketegangan yang tidak perlu. Selain itu, hari pamali juga mengandung ajaran tentang kesadaran dan pengendalian diri. Leluhur percaya bahwa manusia seringkali bertindak terburu-buru. Hari pamali berfungsi sebagai pengingat untuk melambat, merenung, dan memeriksa ulang niat.
tidak semua hambatan datang dari energi luar. Kadang, hambatan muncul karena manusia kurang jernih di dalam. Ketika sebuah hari diidentifikasi sebagai pamali, itu adalah momen untuk mempertanyakan motivasi. Apakah tindakan yang akan dilakukan berasal dari kejelasan atau hanya dorongan spontan? Ada pula aspek ekologis yang terselubung dalam pamali. Banyak penelitian modern yang secara tidak langsung mendukung kebijaksanaan ini. Misalnya, larangan bepergian pada hari tertentu di masa lalu biasanya berhubungan dengan perubahan musim, kemunculan hewan tertentu, atau kondisi alam yang rentan. Namun, bagi masyarakat waktu itu, informasi ini tidak disampaikan dalam bahasa sains, melainkan dalam bahasa spiritual. Mereka menyandikannya sebagai pamali agar lebih mudah ditaati tanpa harus menjelaskan proses ilmiahnya. Pamali juga berkaitan dengan vibrasi emosional. Hari tertentu dipercaya memunculkan potensi konflik lebih tinggi karena kombinasi energi hari memengaruhi temperamen manusia. Seseorang yang biasanya tenang bisa lebih mudah tersinggung, dan mereka yang biasanya bijak bisa menjadi impulsif. Oleh karena itu, pamali menjadi peringatan agar seseorang menjaga sikap atau menunda pertemuan penting. Dengan memahami fondasi ini, kita bisa melihat bahwa pamali bukan sekadar tradisi yang mengekang, tetapi sebuah sistem navigasi spiritual. Ia mengajarkan manusia untuk memahami bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh usaha, tetapi juga oleh keharmonisan waktu. Jika bagian sebelumnya menjelaskan fondasi, mengapa hari pamali dianggap penting, kini kita melangkah lebih dalam ke wilayah yang lebih halus. Di tahap ini, kita akan memahami bahwa hari pamali bukan sekadar larangan, tetapi sebuah mekanisme yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara tindakan manusia dan arus tak terlihat dari jagat raya. Salah satu aspek yang paling jarang dibahas adalah bahwa hari pamali bekerja seperti pintu energi. Pintu yang terbuka mengizinkan energi tertentu masuk, dan pintu yang tertutup menahan sesuatu agar tidak memengaruhi manusia secara langsung. Ketika hari dianggap pamali, artinya pintu yang terbuka bukanlah jenis energi yang mendukung tindakan manusia. Anda bisa membayangkannya seperti air sungai. Ada saat ketika arusnya tenang dan jernih, tetapi ada saat ketika arusnya keruh dan deras. Tidak ada yang salah dengan arus itu sendiri, namun tidak semua arus cocok untuk diseberangi. Dalam kosmologi Jawa, konsep pamali sering dikaitkan dengan kehadiran energi pengganggu yang disebut aling-aling. Energi ini bukan makhluk, bukan pula roh. Ia lebih mirip turbulensi di udara yang membuat pesawat terguncang. Turbulensi tidak terlihat, namun efeknya nyata. Pada hari tertentu, aling-aling muncul karena pertemuan antara wuku dan pasaran yang menghasilkan gelombang ketidakstabilan. Jika seseorang tetap memaksakan aktivitas penting, ia seakan memasuki wilayah turbulensi itu tanpa persiapan batin. Mengapa energi pengganggu ini terjadi? Jawabannya dapat ditemukan dalam prinsip keseimbangan 5 unsur yang dikenal sebagai pancar 5. Setiap hari memiliki komposisi unsur bumi, api, air, angin, dan ether dengan kadar yang berbeda. Ketika salah satu unsur terlalu dominan, atau ketika dua unsur saling menekan, hari tersebut menjadi tidak stabil. Orang Jawa kuno memperhatikan tanda-tandanya dalam perilaku hewan, pola angin, suara alam, bahkan mimpi. Mereka tidak melihat ini sebagai kebetulan, tetapi sebagai pesan alam yang terstruktur. Hari pamali juga sering muncul bersamaan dengan fase bulan tertentu. Misalnya, ketika bulan berada di titik naik atau turun, energi emosional manusia cenderung meningkat atau melemah. Pada titik tertentu, fase bulan memperbesar emosi manusia, namun mengecilkan kejernihan pikirannya. Kondisi inilah yang ingin dihindari oleh pamali. Leluhur memahami bahwa manusia dengan emosi tinggi, tetapi intuisi rendah, cenderung melakukan kesalahan besar. Ada pula dimensi sosial yang tersembunyi. Hari pamali berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ritme komunitas. Dahulu, masyarakat hidup dalam ikatan kolektif yang kuat. Jika semua orang melakukan aktivitas besar pada waktu yang sama tanpa memperhitungkan kondisi alam, maka kekacauan bisa terjadi.
Pamali menjadi alat untuk menyebarkan aktivitas agar tidak menumpuk di satu waktu. Inilah sebabnya tradisi Jawa selalu mengatur kapan seseorang boleh menikah, kapan boleh memulai pekerjaan besar, dan kapan sebaiknya berdiam diri. Tujuannya bukan untuk mengekang, tetapi untuk mengharmoniskan aliran energi sosial. Makna terdalam dari pamali terletak pada kemampuan manusia untuk menahan diri. Dalam ajaran kejawen, kedewasaan spiritual seseorang diukur dari kemampuannya menunda keinginan ketika waktu belum tepat. Mereka yang mampu menunggu, memeriksa ulang batinnya, dan mengamati tanda alam dianggap memiliki laku yang matang. Hari Pamali menjadi latihan kesabaran dan kepekaan terhadap ritme alam. Dengan menunda tindakan pada waktu tertentu, seseorang belajar membiarkan alam bekerja terlebih dahulu sebelum dirinya ikut melangkah. Di titik ini, kita melihat bahwa pamali bukan sekadar larangan mistis. Ia adalah mekanisme kosmik, psikologis, ekologis, dan sosial yang menyatu menjadi satu filosofi hidup. Leluhur Jawa tidak mengatakan jangan karena takut pada hal gaib. Mereka mengatakan jangan karena memahami bahwa hidup berjalan lebih mudah ketika manusia mengenal waktu. Setelah memahami akar filosofis, struktur kosmologi, dan makna terdalam dari Hari Pamali, sekarang kita tiba pada bagian yang paling penting bagi kehidupan modern, yaitu bagaimana menerapkan kearifan ini dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kita tidak lagi hidup dalam pola agraris atau masyarakat tradisional, prinsip di balik Hari Pamali tetap relevan, karena ia tidak berbicara tentang larangan, tetapi tentang ketepatan waktu, keselarasan batin, dan kemampuan membaca energi. Langkah pertama dalam penerapan ajaran ini adalah melatih kepekaan terhadap ritme batin sendiri. Salah satu tujuan pamali adalah mendorong manusia untuk berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirinya. Anda dapat mempraktikannya dengan cara sederhana. Saat Anda hendak mengambil keputusan besar, tanyakan pada diri Anda, apakah pikiran sedang jernih, apakah hati sedang stabil, dan apakah tubuh sedang dalam kondisi prima. Bila salah satu terasa goyah, perlambat langkah. Tidak semua tindakan membutuhkan respon cepat. Kadang diam sehari dapat menyelamatkan Anda dari keputusan yang terburu-buru. Ajaran pamali juga dapat diterapkan melalui observasi terhadap kondisi lingkungan. Perhatikan perubahan cuaca, dinamika pekerjaan, bahkan suasana energi di rumah. Ada hari ketika segala sesuatu terasa berat dan tidak mengalir. Anda sulit berkonsentrasi, komunikasi berjalan serba salah, atau rencana kecil pun terasa tidak bekerja. Dalam konteks modern, hari-hari seperti ini adalah pantulan dari konsep pamali. Bukan berarti Anda harus berhenti sepenuhnya, tetapi Anda bisa menunda keputusan besar dan fokus pada hal yang lebih ringan. Praktik berikutnya adalah menyelaraskan diri dengan kalender spiritual pribadi. Jadi, Anda tidak harus menggunakan perhitungan primbon yang rumit. Cukup perhatikan pola-pola dalam hidup Anda sendiri. Apakah ada hari tertentu yang cenderung membawa keberuntungan atau justru sering menimbulkan masalah? Catat selama beberapa bulan, Anda akan melihat bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri dan pola itu dapat menjadi pedoman. Ketika Anda membaca pola tersebut, Anda sedang melakukan apa yang leluhur sebut sebagai titen. Untuk melatih keselarasan dengan ritme alam, Anda dapat melakukan meditasi ringan pada pagi hari sebelum memulai aktivitas. Dalam meditasi ini, bayangkan diri Anda sebagai bagian dari arus waktu yang mengalir. Dengarkan, apakah hari terasa berat, ringan, atau netral. Gunakan perasaan itu sebagai kompas batin. Banyak orang mengira pamali hanya soal larangan, padahal esensi utamanya adalah peningkatan intuisi dan kemampuan membaca perubahan halus dalam hidup. Jika Anda sedang merencanakan hal besar seperti memulai usaha, mengambil keputusan penting, atau mengadakan acara keluarga, Anda bisa menggabungkan intuisi dengan pengetahuan hari baik dan hari pamali dari tradisi Jawa. Tidak harus fanatik, cukup jadikan sebagai pertimbangan tambahan. Misalnya, jika hari yang Anda pilih terasa tidak mendukung secara batin,
atau ada tanda kecil yang berulang, jangan abaikan begitu saja. Leluhur mengajarkan bahwa alam selalu memberi sinyal, hanya kita sering tergesa-gesa untuk membacanya. Pamali juga efektif sebagai pelindung psikologis. Bila Anda merasa ragu, tidak stabil, atau sedang emosional, gunakan pamali sebagai alasan untuk menunda sesuatu. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk memberi ruang agar batin kembali seimbang. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, kemampuan untuk berhenti sejenak justru menjadi bentuk kecerdasan emosional dan spiritual. Pada akhirnya, penerapan pamali bukan tentang mengikuti aturan kaku, tetapi tentang menciptakan hidup yang selaras dengan ritme pribadi dan ritme alam. Ketika Anda mulai memperhatikan waktu, Anda akan menyadari bahwa tidak semua hari memiliki kualitas yang sama. Ada hari yang mendorong Anda maju, ada yang meminta Anda berhenti, dan ada yang meminta Anda melihat lebih dalam ke dalam diri. Kita telah menelusuri sebuah perjalanan panjang, dari akar sejarah hingga makna filosofis, dari struktur kosmologi hingga cara praktis menerapkannya dalam kehidupan modern. Kini kita sampai pada inti pemahaman bahwa Hari Pamali bukan sekadar larangan kuno yang diwariskan tanpa alasan. Ia adalah bahasa halus yang digunakan alam untuk berbicara kepada manusia. Sebuah sistem yang dibangun dari ratusan tahun pengamatan, intuisi yang terasah, dan kesadaran mendalam terhadap hubungan antara diri dan semesta. Jika ada satu pesan yang dapat kita bawa pulang dari ajaran ini, itu adalah bahwa waktu memiliki karakter. Hari bukan sekadar pergantian tanggal, melainkan ruang yang memengaruhi suasana hati, kejernihan pikiran, dan keberhasilan tindakan kita. Dengan memahami konsep pamali, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus menunggu, dan kapan harus maju dengan keyakinan penuh. Leluhur Jawa tidak melarang manusia untuk mengekang mereka, tetapi untuk melindungi. Mereka memahami bahwa ketepatan waktu adalah separuh dari keberhasilan. Ketika seseorang bertindak pada saat yang selaras dengan batin dan alam, jalannya menjadi lebih ringan. Sebaliknya, ketika ia memaksakan diri pada waktu yang tidak tepat, beban yang ditanggung bisa berkali-kali lipat lebih berat. Kini, di zaman modern yang penuh kebisingan dan percepatan, kearifan ini menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Ia mengajarkan kita untuk mendengarkan kembali suara yang paling sering kita abaikan, yaitu suara batin. Ia mengingatkan bahwa keselarasan tidak datang dari kesibukan, melainkan dari kemampuan membaca ritme hidup. Sebelum video berakhir, ingatlah bahwa pamali bukan tentang takut, ia adalah seni membaca waktu. Ia adalah pengetahuan tentang bagaimana manusia dapat berjalan bersamaan dengan arus semesta dan bukan melawannya. Setiap hari membawa energi yang berbeda, dan tugas kita adalah menyesuaikan langkah sesuai getarannya. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari perjalanan ini, renungkanlah apa yang telah Anda ketahui hari ini. Cobalah menerapkannya walaupun hanya sedikit. Perhatikan bagaimana hidup berubah ketika Anda mulai menghormati waktu sebagaimana leluhur kita mengajarkannya. Jangan lupa untuk membagikan pemahaman ini kepada mereka yang Anda cintai, karena pengetahuan hanya bermakna ketika dibagikan. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini. Sampai kita bertemu dalam penyingkapan rahasia berikutnya. Tetaplah peka, tetaplah selaras, dan tetaplah berjalan dalam harmoni waktu.